warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Oke, baiklah, untuk pertemuan kedua kita ya, di sini kita akan masuk di kompetisi dasar 41, yakni membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi di pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan mengenai kompetisi dasar 31, yakni menganalisis konsep, unsur, prinsip, dan juga mengenai bahan dan teknik. Ya, tapi sebelum lanjut ke kompetisi dasar 41, sebelumnya kita akan flashback dulu mengenai pelajaran di pertemuan pertama, yakni mengenai menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan tekniknya. Oke, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa apresiasi, ya, maaf, judul kita ini masih tetap bahasan mengenai apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Jadi apresiasi itu anak-anak juga sudah tahu, itu berasal dari kata to appreciate, yang artinya adalah menghargai dalam bahasa Inggris. Jadi apresiasi seni rupa itu adalah sebuah aktivitas untuk mengamati karya seni rupa, baik dia merasakan, kemudian menghargai, dan juga menghayati nilai-nilai estetika yang terdapat pada karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian, sedangkan menurut Brenda Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education mengatakan bahwa apresiasi itu digolongkannya menjadi 3 dominan. Yang pertama itu adalah perasaan, feeling. Yang kedua adalah penilaian, evaluating, dan yang ketiga adalah empati. Jadi sebelum kamu untuk mengkonsep seni rupa 2 dimensi ini harus ada dulu ide atau gagasan. Yang kedua adalah yang pertama adalah kesatuan, yang ide atau gagasan, yang kedua adalah kreativitas, yang ketiga adalah komposisi, dan yang keempat adalah gaya perseorangan. Jadi sebelum membuat suatu objek atau menilai suatu objek, kamu harus memiliki ide atau gagasan yang akan dituang untuk membentuk suatu karya. Yang kedua harus memiliki kreativitas sehingga objekmu ini, hasil karyamu ini membedakan dengan kreasi atau karya orang lain. Yang ketiga adalah komposisi, di mana bahan yang kamu gunakan ini juga memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai tertentu. Yang keempat adalah gaya perseoranganmu ini hampir sama saja dengan kreativitasmu, yang mana membedakan hasil karyamu ini dengan karya orang lain. Kemudian unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa anak-anak juga masih ingat kan? Yang pertama ada titik, kemudian ada garis, kemudian ada bidang, ada bentuk, ada warna, ada ruang, ada gelap terang, kemudian ada tekstur. Nah, kalau yang dikatakan titik ini adalah unsur dasar daripada karya seni rupa. Yang kedua adalah garis. Kalau garis ini dikatakan bahwa ini adalah kumpulan dari deretan titik ini membentuk sebuah garis. Kemudian ketiga itu bidang. Biasanya bidang itu apakah bidang pipi, kemudian bidang datar. Sedangkan bentuk ini adalah sesuatu yang sudah membentuk ruang. Kemudian kalau dia warna ini adalah sesuatu yang akan menekankan pada suatu objek. Kemudian ruang, kalau ruang ini adalah model objeknya bagaimana, apakah itu membentuk sebuah ruang atau bagaimana. Gelap terang itu adalah intensitas cahaya yang kamu lakukan pada sebuah objek. Sedangkan tekstur ini adalah bagaimana permukaan dari suatu objek yang kamu gunakan, apakah objeknya ini kasar atau objeknya itu halus pada permukaan objek atau karya yang kamu buat. Kemudian ada prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi, masih ingat kan? Jadi prinsip-prinsip seni rupa 2 dimensi ini juga dipelajari di kelas 10 ya. Jadi ada prinsip keseimbangan, kemudian ada prinsip kesatuan, unity, kemudian ada prinsip irama, ada prinsip proporsi, yaitu membagi proporsi yang satu dengan yang lainnya, dan yang terakhir adalah prinsip kesatuan. Kemudian adapun teknik dan bahan 2 dimensi. Teknik-teknik dan bahan yang akan kamu gunakan, yang pertama ada yang tekniknya ada yang disebut dengan teknik pointil, yaitu
teknik pointil ini adalah deretan dari beberapa titik yang nantinya akan membentuk sebuah objek, ya, biasanya disebut dengan drawing pen. Yang kedua adalah teknik Dussel. Nah, teknik Dussel ini atau yang kita sebut adalah teknik gosok, di mana di sini adalah menekankan pada penggunaan menggosok, ya, menggosok suatu objek sehingga menimbulkan ketebalan tebal tipisnya suatu objek, biasanya itu menggunakan alat pensil dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teknik siluet. Nah, teknik siluet di sini bisa juga disebut dengan teknik blok. Nah, teknik blok ini adalah menutup objek atau gambar pada permukaan, yaitu dengan menggunakan satu warna saja. Jadi kamu tutup objeknya, kemudian kamu gunakan menekankan warna satu saja sehingga membentuk satu blok. Biasanya itu menggunakan bahan cat air, cat minyak dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir di sini adalah menekankan pada kekuatan arsir. Jadi penekanan kekuatan arsir pada satu objek, ya, biasanya menggunakan pensil, menggunakan krayon dan lain sebagainya. Oke, itu untuk mengulas flashback kembali pelajaran di pertemuan pertama kita, yaitu di KD 31. Sedangkan ini adalah di KD 41, yakni Ibu tugasnya adalah menuntut anak-anak membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan teknik-teknik yang Ibu sebutkan tadi, ya kan? Yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ada tadi teknik pointil, ada teknik Dussel, ada teknik siluet, dan ada teknik arsir. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan anak-anak membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan salah satu daripada teknik yang Ibu sebutkan tadi. Mau boleh dia teknik pointil, mau boleh dia teknik Dussel, mau boleh dia teknik siluet dan arsir. Oke, ya. Kemudian setelah kamu buat tugasnya, baru kamu kirimkan ke Ibu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita secepatnya dipertemukan kembali dalam suasana sekolah yang lebih hangat. Terima kasih buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.